Biar Tuhan Roh Kudus yang terus menggait kami Tuhan, mengarahkan kami Tuhan, dan memaksakan setiap rencana-Mu jadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat setiap kesempatan yang Kau selalu berikan kepada kami Tuhan. Mari Roh Kudus berfirmanlah Tuhan. Kuasai setiap kami, kuasai setiap hati kami Tuhan, kuasai setiap pikiran kami Tuhan. Biar waktu-waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Biar firman ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sudah berapa minggu nggak ibadah di tempat ini? 2 minggu ada? Ada 3 minggu. Ya 3 minggu. Ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya boleh lihat ke atas. Lihat sebentar, oh lampunya belum dinyalakan yang di tengah. Tapi ini semua karena kemurahan Tuhan saudara ya. Kita berjalan dengan Tuhan, setiap apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya. Hari ini saya mau share saja setiap firman yang Tuhan taruh di hati saya. Ya. Biar ini menjadi rema buat kehidupan saudara dan saya. Ya. Amsal 16 ayat 9. Ya. Temanya yang saya ambil adalah We Plan and God Redirects. Ya. Kita punya rencana, tapi Tuhan yang akan mendirect kita ya. Amsal 16 ayat 9 firman Tuhan katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, saya selalu katakan setiap saudara dan saya pasti punya destiny saudara ya. Sama seperti Tuhan Yesus waktu mulai pelayanannya, dia sudah punya destiny saudara ya. Salah satunya menebus dosa kita semua. Tapi untuk setiap destiny yang sudah Tuhan tetapkan ya, kita perlu arahan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu Tuhan Yesus pilih siapa saudara? Pilih murid-muridnya saudara ya. Ya 1, 2, 3, 12 murid termasuk Yudas Iskariot ya. Selalu saya katakan kenapa saya tahu ya, karena saya pernah ada di sana saudara ya, sesuai dengan namanya. Ya, Tuhan Yesus pilih 12 muridnya untuk apa? Untuk memberitakan firman-Nya Tuhan. Ya. Dia pilih murid-muridnya, dilatih ya. Setiap muridnya melihat kehidupan sehari-harinya, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat-mujizat, memberitakan firman-Nya ya, melalui setiap apa yang Tuhan kerjakan selama 3,5 tahun saudara. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah tetapkan destiny saudara dan saya ya, yang perlu saudara perhatikan adalah ya kemana saudara akan pergi saudara ya. Kemarin saya sempat saudara ya, firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 4, saudara nggak usah buka supaya nggak ada firmannya, saya sudah catat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi saudara ya. Saudara dan saya kalau sudah punya destiny saudara ya, seperti kapal, sudah tahu tujuannya mau pergi kemana, yang mengarahkan adalah apa? Kemudinya saudara ya. Kemarin saya ada kesempatan untuk fellowship di tengah kapal saudara ya. Jadi begitu lihat, saya ada fotonya, coba bisa di Frans di setel dulu ya. Kapal ini dibuat di PAL 23 saudara ya, buat sendiri. Pak Thomas sebagai kepala proyeknya, dia gambar semua pakai kayu aloe warna coklat itu, kemudian di vernis dan bisa ya. Diklik ininya Frans, ada videonya kalau nggak salah di bawah itu
Ini kapal pakai tenaga matahari saudara, nggak perlu bensin ya. Jadi nggak perlu biaya lagi, hanya biaya pertama saja. Suaranya sangat silent ya, nggak seperti kapal kelotok ya yang bunyinya keras sekali. Ini silent sekali. Ada 3 baris tempat duduk, 1 orang di belakang atau bisa 2 orang, bisa 6 sampai 9 orang ya. Ya ini. Kita kemarin berangkat pagi jam 8 sampai jam setengah 9 kalau nggak salah baru berangkat ya. Ya, nggak jauh-jauh saudara ya, di Sungai Kahayan saja ya. Kalau kapalnya mau dibawa ke Rungan, kita ada alatnya juga, masukin, ditarik ke Sungai Rungan misalnya ya. Oke, next, ada gambar lagi ya. Itu kita fellowship di sana. Setiap Sabtu kita fellowship ya. Saudara jangan lihat makanannya saudara ya. Jangan lihat makanannya. Oke, next lagi. Ya, ini yang tadi firman Tuhan katakan di Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil saudara. Ya. Ini sebetulnya firman Tuhan ini berbicara tentang lidah saudara. Ya. Saudara kalau punya destiny, ya saudara dan saya kadang-kadang tidak hati-hati ya dengan kemudi saudara ya. Saya nggak bahas tentang mulut, tentang bicara lidah, saya tidak bahas itu. Tapi setiap kita punya destiny dan itu dikemudikan, salah satunya saudara dalam kehidupan sehari-hari saudara dan saya adalah lidah. Mulut saudara itu menentukan arahnya mau kemana sebetulnya. Ya, ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya saudara ya. Pas kebetulan kemarin saya bisa ada kesempatan untuk naik slow boat namanya ya, karena pelan ya seperti itu. Ya. Kapal itu walaupun besar digerakkan oleh angin yang keras ya. Saya waktu jalan dengan kapal itu waktu melawan arus, kecepatannya ada kecepatan, mesinnya dinyalakan saudara. Tapi begitu putar ada belokan di situ, kemudian sudah ikut aliran sungai dimatikan saudara. Ya betul, air tenang itu menghanyutkan saudara ya. Kita share tiba-tiba sudah hampir jauh kita jalan ya seperti itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah ya, oke, next. Ya, ini yang sering dipertanyakan saudara, ya, sering dipertentangkan, sering aduh ini gimana ya, apa yang mesti dipilih. Kadang-kadang yang dipilih yang seenaknya kita aja ya, menurut kita enak ya kita lakukan. Misalnya, oh semua karena kasih karunia Tuhan. Kemudian ada orang yang bilang, ayo bekerja harus rajin kan seperti itu. Kemudian ada orang yang sibuk, mungkin super sibuk ya, sampai dia nggak tahu prioritas misalnya. Kemudian ada orang-orang yang sudah ditentukan, ada yang beruntung ya. Kemudian kita punya tanggung jawab. Ada orang yang punya pegang firman, tinggal tenang saja. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Semua itu betul saudara. Ya. Tapi penerapan dalam hidup kita sehari-hari saudara. Ya. Kadang-kadang terutama dalam sehari-hari aktivitas kita ya. Saya bekerja ya, yaitu mungkin saudara yang lain ada yang sekolah ya, mungkin ada yang jadi bisnismen yang lain ya. Itu yang setiap hari yang kadang-kadang ada di otak kita ya. Ada tanggung jawab, ada kerja keras, apa ini betul atau enggak, katanya harus tinggal tenang saja seperti itu ya. Mari kita lihat. Oke. Bekerja dan rajin ya. Firman Tuhan yang katakan yang rajin adalah Yusuf saudara ya. Saudara dan saya tahu cerita Yusuf, bagaimana Yusuf mengurus satu rumah tangga Potifar sampai dia diangkat untuk mengelola semuanya. Firman Tuhan katakan Yusuf adalah orang yang rajin ya. Bahkan keturunannya Yusuf itu namanya Yerobeam dipakai oleh Raja Salomo saudara ya. 1 Raja 2 ayat 11 sampai 28, Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Ya. Jadi saudara nggak usah pusing, kalau saudara rajin bekerja, suatu saat saudara pasti dipilih saudara. Ya, pasti dipilih, percayalah. Ya. Maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi DNA-nya Yusuf itu yaitu saudara ya, rajin bekerja saudara ya. DNA-nya ada sampai di keturunannya Yerobeam, firman Tuhan katakan seperti itu ya. Firman Tuhan juga ada katakan tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya ya. Pegang itu dulu saudara ya.
Kalau saudara mau kaya, ya saudara harus rajin. Ya, firman Tuhan katakan yang lain, ya kalau orang kaya kayaknya susah masuk surga, bingung juga. Mau kaya enggak, mau kaya enggak. Tapi saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya suka lihat YouTube saudara. Mungkin saudara pernah lihat YouTube-nya Kang Deddy ya, bupati, mantan bupati Purwakarta. Ya, Purwakarta. Atau Baim Wong, ada yang pernah sering itu ya. Apa yang dia bagikan setiap hari saudara? Ya, dia cari orang yang yang menurut dia ya perlu ditolong saudara ya, ke jalan-jalan, ke anak-anak kecil yang dia cari cuman sapu-sapu aja dikasih uang sehari 5.000, 10.000 ya. Kalau dia orang tuanya supir angkot, kalau nggak dapat uang mereka nggak berani pulang karena istrinya akan marah-marah, nggak bisa makan saudara ya, kadang-kadang seperti itu ya. Mereka bisa memberkati banyak orang. Kenapa saudara? Karena dia diberkati saudara. Ya, saudara dan saya mau bagi-bagi uang, istilah kasarnya tanda kutip ya, mau memberkati banyak orang, tapi saudara nggak punya kemampuan gimana? Ya, makanya firman Tuhan katakan, rajinlah bekerja supaya kamu kaya. Kayanya itu untuk apa? Untuk memberkati orang lain saudara. Ya, Tuhan taruh di hati saudara, saudara tinggal lakukan seperti itu. Ya, jadi ada yang kontroversi saudara ya, ada yang takut kaya, takut masuk surga, masuk neraka katanya ya. Tapi ya seperti itu. Ya, makanya tadi di lagu-lagu biar Tuhan yang pimpin hidup kita. Ya, saudara dan saya nggak pinter lah, percayalah. Kita nggak tahu masa depan kita nggak tahu kita berbisnis seperti apa, nanti lanjutannya seperti apa, siapa yang akan menipu kita, siapa yang akan menguatkan kita nggak tahu saudara. Ya, tadi lagu terakhir, pimpin hidup saudara dan saya. Siapa yang pimpin? Tuhan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara dan saya tahu kenapa kita harus rajin ya saudara ya, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang jauh atau yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita untuk kita berkati ya. Ya. Next, tadi saya katakan Yusuf DNA-nya adalah orang yang rajin bekerja. Ya. 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, kalau saudara masih ingat ya apa yang saya sharekan, kalau kita bekerja jangan hanya di hadapan manusia saudara. Ya. Jangan mau dilihat orang aja. Kelihatannya rajin, jangan saudara, percayalah. Ya. Saudara nggak akan dapat apa-apa kalau seperti itu. Ya. Saya selalu berulang-ulang katakan seperti ini saudara. Ya, yang lihat Tuhan saudara. Ya. Jadi saudara dan saya kalau pagi-pagi datang ke sini nyapu, itu baik saudara, nggak ada yang lihat dulu saudara. Nyapu semua, bersihin semua ya. Mungkin yang di sekitar ini ya. Ini gerejanya Tuhan saudara ya, gerejanya saudara dan saya juga yang Tuhan percayakan untuk dikelola saudara ya. Semuanya seperti itu. Ya. Ya, selalu Kolose 3 ayat 23 saya katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang menarik ayat 24 saudara. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa saudara? Upah. Upah itu ada majikan, ada pekerja saudara. Ada tuan dan hamba ya. Ada pimpinan, atasan dengan bawahan ya. Kalau upah bicara seperti itu saudara. Ya. Jadi setiap kita tadi saya katakan ya. Nah, ini yang paling bawah ada tuan yang sumber tidak terbatas. Ya, ini saya alami saudara ya. Masa Covid beberapa bulan masih bekerja, setelah itu tidak saudara. Ya. Di hati saya ini selalu mau membantu karyawan saudara. Selama saya masih ada uang, saya suruh orang kerja, saya bayar. Tapi uangnya udah habis, saya mau bayar pakai apa? Dengan sangat terpaksa. Ya, dengan sangat terpaksa. Berhenti dulu saudara, karena ordernya belum ada ya, yang waktu itu saudara. Ya, terus Tuhan ajar begini, biar mereka itu ya mencari sumbernya yang tidak terbatas. Cari Tuhan saudara. Ya. Mereka mulai melangkah, saya kan lihat tuh ada beberapa karyawan. Oh, karyawan ada yang melakukan ini, melakukan itu semuanya. Ya artinya apa? Tidak tergantung sama manusia, ya kita bergantung sama sumber yang tidak terbatas saudara. Ya. Oke. Ada lagi, next. Nah ini. Saudara dan saya ada cerita saudara ya.
Maria Marta yang sering sekali ya kita dengar dan kita kadang-kadang dibahas juga. Next dari ini ada Frans, nanti mundur lagi. Ya, dari DNA terus next, satu lagi. Oke. Ya. Bukan, maju. Ya, sudah. Oke. Ya, mungkin ada dari antara saudara dan saya ada orang yang sibuk ya. Bahkan sibuk sekali, atau bahkan tidak sibuk, atau bahkan tidak sibuk sekali. Ya. Ya. Tinggal tenang pegangan firman-Nya. Nanti kita bahas saudara ya. Apa yang mau Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, masalah sibuk apa dengan tinggal tenang saudara ya. Semua itu kita belajar dari Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Yesus masuk ke sebuah desa dan seorang perempuan bernama Marta menyambut Yesus di rumahnya. Ayat selanjutnya saudara tahu ya. Yang ayat 40, akan tetapi Marta apa saudara? Terlalu sibuk. Ya, terlalu sibuk. Bukan berarti saudara nggak boleh sibuk saudara. Ya, bukan berarti seperti itu. Ya. Akan tetapi Marta terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Selalu saya katakan sibuk lawannya tinggal tenang, ada prioritas saudara. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita setelah berjalan mungkin terlalu sibuk atau terlalu tenang, ya. Prioritas kita mulai bercampur saudara. Makanya perlu sebulan sekali saudara merenung saudara. Ya. Saya katakan ayo mulai merenung apa prioritas kita. Ya. Apa yang Tuhan percayakan yang harus kita kerjakan pada bulan-bulan ini atau bulan berikutnya atau tahun depan atau waktu-waktu ke depan. Ya. Kemudian kalau kita terlalu sibuk atau sibuk tuh, saudara tinggal lihat buahnya saudara. Apakah dengan kesibukan ini saudara banyak menolong orang? Apakah dengan kesibukan ini saudara banyak memberkati orang? Apakah dengan kesibukan ini saudara menguatkan orang atau sebaliknya saudara? Ya. Jangan, tadi firman Tuhan katakan, Tuhan kasih tahu tentang Maria dan Marta ya. Ya, sebetulnya yang bawahnya ada sih saudara ya. Marta keluar dari mulutnya itu nggak suka sama Maria yang duduk-duduk aja nggak kerja katanya sebetulnya. Tapi saya mau katakan di sini, akan tetapi Marta terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, makanya perlu saudara 1 bulan atau 3 bulan ya. Kesibukan saudara, rutinitas saudara ya perlu didoakan Tuhan apalagi atau ini yang terus dikerjakan. Karena gini saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan saya mau jadi kepala, tidak mau jadi ekor, saya diberkati terus diberkati 30 kali, 60, 100 kali. Kalau doanya saudara seperti itu artinya apa? Saudara akan tambah ada sesuatu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan. Kalau ada tanggung jawab yang makin lama makin besar, biasanya tambah sibuk biasanya ya. Ada yang harus dikerjakan ke sana, kerjakan ke sini seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, ini dia, tinggal tenang saudara ya. Saya sering melihat orang-orang yang tinggal tenang seperti ini. Kadang-kadang gemes, kadang-kadang sukacita juga ya. Gini. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Begini saudara. Ya. Kalau saudara percaya, ya saudara bisa tenang saudara. Ya. Kalau saudara tadi saya katakan sibuk di luar ya saudara ya. Kalau saudara lihat di kalau bangsa Israel zaman dulu ya, kalau di halaman itu sibuk sekali saudara, wah rame sekali, orang bawa korban, bawa semua banyak. Tapi begitu masuk ke ruang yang kudus ya sudah mulai tenang saudara ya. Tadi saya katakan sibuk di luar tetapi tenang di dalam saudara ya. Jadi begini saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu untuk saudara dan saya kerjakan. Kita berdoa, minta Tuhan Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Ya, tenangnya di mana saudara? Ya, Tuhan selalu kasih damai sejahtera ya. Pada saat kita melangkah,
ya. Kita tidak memikirkan segala sesuatu, bukannya kita tidak bergerak, saudara, ya. Tapi di hati kita tenang semuanya, saudara. Ya. Saya ada pengalaman mungkin baru minggu kemarin atau 2 minggu yang kemarin ya. 17 Juli sekarang tanggal ya 2 mingguan lah ya. 2 mingguan. Satu saat ada sepasang suami istri datang ke tempat saya. Dia bilang, "Pak, saya mau jasa, banyak jasanya. Jasa molding sama jasa oven kayu." Oh ya boleh ya. Dimana jasanya, harga apa semua saya kasih tahu. Dia datang ke PAL 23 ya. Kasih video semua, dia foto sana sini ya, sudah selesai, sudah. Ya, sebagai manusia saudara kita mengharapkan, waduh ini kalau jadi udah berarti buat bulan depan tenang lah, tinggal tenang katanya ya. Tapi ternyata enggak, saudara ya. Dia bilang kayunya sudah masuk, sudah ada di benso ya, sudah mulai dikerjakan ya, ratusan kubik katanya. Waduh, kalau udah ratusan kubik kali rupiah bingung, saudara ya. Tidur bisa enggak tenang ya kalau kita tergantung dengan apa yang bukan dari Tuhan ya. Setiap yang dia lakukan, video apa semua, saya nggak tahu sebetulnya. Terus kurang lebih minggu kemarin, orang Singapura WhatsApp ke saya, "Pak, Bapak ini jasa ke Bapak ya, ke tempat Bapak, ke PT Panca Aras?" Saya bilang, sampai saat ini belum. Ya, tapi dia sudah datang, sudah dibikin MOU-nya segala macam, dia bilang akan datang lagi. Oh, terus dia kirim video, saudara, kirim video. Saya lihat videonya, yang di video pabrik yang di PAL 23, saudara. Ada dianya sedang di video begitu, dia tunjukin semua bangunan-bangunan kayu semua, terus dia tunjuk di ruangan oven. Ini kayunya sudah masuk ke ruang oven katanya, ya sudah masuk seperti itu. Oh iya. Terus kan saya lihat videonya, saya katakan, "Pak, sampai saat ini tidak ada satu truk pun, satu batang pun kayu yang dikirim." Wah, orang Singapura kaget, saudara. Rupanya dia sudah kirim uang ke Bapak ini, saudara. Ya, itu pelajaran, saudara. Maksudnya gini, saudara dan saya kalau dapat segala sesuatu berdoa, kalau memang bagian kita ya Tuhan lancarkan lah ya. Kalau bukan singkirkan semua. Bagaimana caranya kita nggak tahu orang Singapura bisa tahu nomor handphone saya dan bisa connect seperti itu. Ya. Ternyata pabrik saya yang dijual, saudara. Ya, dia rupanya mengerjakan di tempat lain. Saya cuma bilang gini, oh mungkin dia jasa tempat lain, Pak. Oh iya, mungkin jasa tempat lain ya. Setahu saya di Palangkaraya nggak ada yang punya oven, Pak. Ya, oven saya ada 4 ruang, satu ruang bisa 50 kubik, bisa 200 kubik. Setahu saya di Palangkaraya nggak ada. Mungkin di tempat lain. Saya masih santai kok jawabannya. Ya, nggak terlalu, orang Jawa bilang nggak terlalu kesusu, nggak terlalu terburu-buru seperti itu. Ya, itu pelajaran buat saya, saudara. Ya, tinggal tenang. Ya, tapi saya melakukan, saudara. Ya, orang datang saya layani semuanya. Tinggal tenang bukan berarti saudara di rumah saja. Ya. Atau ada yang masih cari ada yang ke gereja ya, mungkin cari jodoh atau cari pekerjaan misalnya, saudara ya. Saudara nggak bisa berdoa tiba-tiba jodoh saudara namanya siapa, Michael datang jebret di depan saudara, nggak bisa. Saudara harus berinteraksi dengan orang-orang, betul nggak? Saudara ikut misalnya persekutuan atau apa, ya, atau saudara pergi kemana, bukan saudara di rumah saja tinggal tenang, saudara. Ya, atau saudara perlu pekerjaan, ya, terus saudara tidak buat surat lamaran, saudara tidak lihat mana yang ada lowongan, tiba-tiba pekerjaan datang, nggak seperti itu, tuh. Tinggal tenangnya tidak seperti itu, ya. Engkong Yusak selalu katakan gelinding wae, ada yang dikerjakan, saudara, ya. Tapi yang dari dalam itu tenang, saudara, ya, tidak ribut, tidak apa, tinggal tenang, saudara, ya. Oke, next. Ya, Alkitab ditulis, saudara, ya. Sekarang sudah jarang bawa banyak Alkitab yang itu, banyak di handphone, saudara. Ya. Kebanyakan untuk apa? Untuk keberhasilan saudara dan saya, saudara. Ya, Tuhan mau memberkati kita semua, ya, dengan aturan-aturan yang ada di Alkitab tentunya. Ya, Yesaya 48 ayat 17 firman Tuhan katakan begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Beruntung dalam segala aspek kehidupan, saudara, ya. Saudara sehat, bisa ada di tempat ini, ya, baik, saudara. Saudara ada pekerjaan, baik. Saudara belum ada pekerjaan, itu juga baik, ya.
Tapi jangan lama-lama tinggal tenang saudara. Ya, saudara ada yang masih sekolah itu juga baik. Apa yang sudah Tuhan percayakan, ayo kita lakukan saudara. Ya. Jadi apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab itu ya untuk keberhasilan saudara dan saya. Ya, saudara dan saya akan beruntung di dalam aspek kehidupan saudara. Ya. Kalau sekarang kemarin saya baru dengar nih, waduh udah masalah COVID seperti itu ya. Ada banyak hal lah saudara ya, banyak hal ya. Saudara bisa lihat di koran atau di medsos. Oke, next. Ya. Saudara, dalam saudara dan saya melangkah saudara, selalu minta apa? Minta hikmat dari Tuhan saudara. Selalu minta hikmat dari Tuhan. Siapa yang kasih hikmat? Roh Kudus saudara. Ya. Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati saudara dan saya. Ya, kuncinya itu aja. Ya. Kita tahu Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal 13, Salomo minta apa? Minta hikmat saudara. Ya. Tapi yang menarik adalah ini saudara. Di pasal 4-nya saudara. Kenapa kok di pasal 4 ditulis itu saudara ya? Kalau saudara baca Alkitab di situ di pasal 4 ada orang-orang yang di sekeliling Raja Salomo saudara. Ya. Ya, dia ada banyak sekali orang-orang. Kenapa dia perlu? Ya. Firman Tuhan katakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak saudara. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Salomo minta hikmat dari Tuhan, Tuhan kasih. Tapi di sekeliling Salomo banyak orang berhikmat saudara. Orang berhikmat itu banyak sekali menolong Salomo walaupun tidak ditulis saudara. Ya, kalau saudara punya sahabat, punya teman, itu orang-orang yang di sekeliling saudara, ya, yang memberi masukan sebetulnya saudara. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa tahu, ya, kamu temannya siapa, sekeliling kamu seperti apa, nah kita bisa tahu rutinitas mereka seperti apa. Ya, terus kenapa kok Salomo tulis di Alkitab dikatakan di pasal 4 ada orang-orang yang di sekeliling. Karena Salomo perlu masukan juga saudara. Ya, kalau petinju perlu pelatih. Karena mereka tahu kelemahan-kelemahannya. Sama walaupun Salomo berhikmat, dia perlu orang-orang bijak yang ada di sekitarnya. Saudara bayangin kalau dari Raja Salomo, di sekitarnya bukan orang bijak saudara. Ya, itu. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak saudara. Ya. Tadi dari awal saya sudah katakan rajin, prioritas, kemudian tinggal tenang dan lain sebagainya. Itu yang selalu berkecamuk dan kadang-kadang kita memilih mana untuk kenyamanan kita saudara. Ya. Oke, next. Nah ini, gereja ini namanya favor saudara ya. Selalu ada kasih karunia. Ya. Jangan karena ada favor saudara dan saya jadi malas saudara ya. Saya tuh kadang-kadang agak kurang tanda kutip ya, kurang suka. Bukan dengan orangnya saudara, bukan. Dengan sifatnya ini saudara. Ya, ya. Kasih karunia itu Tuhan kasih itu kasih suplainya ya. Tuhan memberi kita semua ya, memperlengkapi, menyediakan. Ya. Bahkan di Kisah Para Rasul waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia kasih Roh Kudus untuk memimpin setiap kita. Ya. Satu lagi saudara yang jadi patokan atau buat saya itu damai sejahtera saudara. Ya. Damai sejahtera Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bersamamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Saudara kalau mau memutuskan segala sesuatu ya perlu damai sejahtera yang dari Tuhan saudara ya. Seperti pokok anggur Tuhan tinggal di dalam kita, berarti dari dalam kita itu sudah ada damai sejahtera saudara. Jadi kalau ada segala sesuatu yang mengusik, nah kalau itu damai ya sudah jalan aja. Tapi kadang-kadang kurang damai, nah makanya Salomo perlu orang-orang bijak di sekelilingnya. Kita punya siapa? Punya istri, punya teman, punya sahabat ya. Punya pastor ya yang setiap saat bisa dipanggil kapanpun tuh ya, standby katanya. Iya. Ya mungkin di keluarga yang kecil punya istri saudara. Ya, istri itu peka saudara, percayalah. Suami-suami, ya istri itu peka saudara. Dari awal penciptaan, percayalah. Ya, peka. Ya.
Waktu setan nawarin yang lebih peka siapa? Istri saudara, wanita itu. Ya, dia lebih peka, itu udah bukti saudara. Ya, untuk yang masalah roh-roh ya itu. Misalnya lihat, nih orang ini gimana ya? Orang ini gimana? Saya kan selalu bilang, udahlah jangan jalan menjudge ya. Tapi memang istri itu ya, dia itu lebih peka, percayalah. Ya, istri itu biasanya lebih peka ya. Kalau lihat orang, apalagi yang bisnis saudara, dilihat dulu nih gimana. Ya kan. Saya selalu bilang jangan menghakimi dulu kan begitu ya. Tapi ya seperti itu. Ya, istri itu menempatkan kita sebagai penolong dalam hidup satu keluarga saudara ya. Kita katakan wanita lebih peka. Tadi kan saya sudah kasih tahu alasannya ya, tahu ya. Dari awal, dari penciptaan Adam dan Hawa ya. Dia lebih rohani sepertinya itu kan. Ya. Jadi biasanya kasih karunia itu berlawanan dengan Taurat. Taurat perbuatan manusia untuk memenuhinya ya. Jadi ada tuntutan Tuhan yang harus dikerjakan, hukum Taurat seperti itu zaman perjanjian lama, dan manusia mencoba memenuhinya saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau takut saudara, ibadah kita kok rutinitas, jangan-jangan Taurat seperti itu saudara ya. Atau kita lakukan apa misalnya mau dolik, ini kayaknya rutinitas, jangan-jangan Taurat seperti itu. Enggak saudara ya. Kalau itu semua dari dalam hati kita, Tuhan tinggal dalam hati kita, Tuhan bicara dalam hati kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan yang akan memberi kekuatan, Tuhan yang akan mensuplai apa yang kita perlukan. Percayalah saudara ya, percayalah. Saudara dan saya selalu mengalami seperti itu. Oke, masih ada next. Ini pesannya saudara ya. Selalu bergerak saudara ya. Saya orang yang enggak suka enggak terlalu suka untuk diam sebetulnya saudara ya. Lebih suka pagi-pagi, keep moving saudara. Terus bergerak, percayalah. Waktu Saul meninggal, Samuel itu sedih saudara ya. Kalau saudara baca di Alkitab itu, bangsa Israel minta raja saudara. Tuhan minta raja ya. Terus siapa yang mengurapi? Samuel saudara. Saudara pikirin kalau jadi pastor mengurapi seseorang jadi raja, terus rajanya seperti Saul atau Daud maunya seperti Daud kan. Kalau maksudnya jadinya seperti Saul, sedih saudara. Saya sudah mengurapin orang kok jadinya Saul kan, misalnya seperti itu. Sama nih kejadiannya saudara. Samuel 16 ayat 1 saudara. Samuel mengalami seperti itu juga saudara. Dia sedih, Saul sudah meninggal, terus rajanya siapa? Tuhan bilang, berkatalah Tuhan kepada Samuel, sampai berapa lama engkau akan berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus kepada Isai orang Bethlehem. Jadi nggak tahu kalau ada firman Tuhan. Ya, Samuel harus pergi ke Bethlehem saudara, kota Daud. Ya, cari yang namanya Isai katanya. Ya. Terus katakan gini, sebab telah kupilih seorang anak laki-lakinya menjadi raja. Ya. Tuhan kasih tahu nggak namanya Daud saudara? Enggak saudara. Ya, cuman bilang anak laki-lakinya ya yang akan diurapi jadi raja saudara. Ya, artinya apa? Samuel harus jalan dulu sama Abraham. Pergi. Dari satu kota pergi ke sana, pergi aja. Di sana mau ngapain nggak tahu saudara. Ya, sama seperti Samuel juga. Dia suruh pergi, suruh ngurapi anak laki-laki dari Isai. Ya, saudara udah tahu ceritanya. Anak pertama, pasti itu tentara-tentara semua saudara. Ya, zaman itu tentara-tentara Israel itu pasti itu. Ya, tinggi, gagah, ya kayak Rio. Tadi saya lihat main drum. Sekarang makin mana Rio? Ini makin cemerlang. Kelihatan tambah putih kamu Rio. Ya. Ya, ada amin saudara. Ya, tadi waktu main drum, saya udah lama gak ketemu Rio, kelihatan putih, gagah, tinggi-tinggi saudara. Ya, tentara-tentaranya Tuhan seperti itu. Ya, tetapi ternyata dari anak-anak Isai yang dipanggil, 7 anak itu nggak ada yang terpilih saudara, lewat semua. Saudara kalau jadi anak bungsu, terus sampai orang tuanya lupa seperti apa saudara. Udah lupa adanya nggak di rumah lagi. Ya. Kan udah tahu nih Samuel mau datang. Isai itu takut saudara, kalau ada nabi datang ke rumahnya takut ini, waduh ada salah apa seperti ini kan ya. Anak-anak udah disiapin, Daud nggak ada di situ saudara. Ya, sampai lupa punya anak Daud katanya. Ya, itu cara Tuhan saudara ya. Ya, Tuhan selalu pakai orang-orang yang tidak diperhitungkan, percayalah saudara ya. Ada firman-Nya kan ya.
Untuk orang-orang yang merasa kuat, yang merasa hebat itu. Untuk memutarbalikkan keadaan seperti itu. Ya. Kemarin kalau nggak salah lihat di medsos juga pelayanan di rumah singgah ya. Saya masih lihat ada siapa? Yanting sama kita sama siapa? Disa kan gitu ya. Terus dilakukan seperti itu. Kita nggak tahu dan kita percaya dari anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang Tuhan pakai ya. Percayalah apa yang kalian tabur tidak akan pernah sia-sia ya. Waktu Daud dipanggil saudara, ya mungkin masih keringetan saudara ya, masih bau domba ya mungkin seperti itu ya. Terus Tuhan urapi saudara ya. Jadi jalani saja, minta hikmat dari Tuhan ya, jalani kehidupan saudara dan saya di masa new normal ini ya, minta hikmat dari Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang mimpin, ada damai sejahtera yang dari Tuhan, lakukan saudara ya. Nanti kalau tidak ada damai sejahtera ya sudah. Ada orang-orang di sekitar kita yang punya kepekaan yang lebih ya. Ada banyak orang bijak, teman-teman, sahabat ya. Sahabat yang baik itu sahabat yang bukan ini saudara ya. Kamu hebat ini, bukan saudara. Sahabat itu sahabat yang memberi kritik saudara, memberi saran ya, seperti Nabi Nathan itu. Waktu Daud jatuh seperti itu, dia berani bicara saudara. Ya. Saya waktu ini bikin anak panah ya di atas plafon ini. Tadi awalnya digambar 6 saudara. 6 itunya lampunya 6. Tapi pastor kita bilang, enggak Pak, 7 katanya, lampunya 7 lagi. Wah saya bilang tahu ini profetik tuh ya. 7 sama 7, 49, tambah lampu di tengah 12, ditambahin jadi 61. Semua lampu di sini saya hafal saudara, jumlahnya berapa. Iya, karena ada perdebatan yang cukup sengit di sana ya. 7 kali 7, lampunya 49, di atas mimbar 12. Ya, banyak itu, 12 bakul, 12 murid ya, seperti itu. Ya. Itu saudara, kita percaya semua yang terbaik akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya. Walaupun tukangnya bilang, Pak gambarnya kan 6 Pak, di tengahnya ketemu begini ada rangkanya susah. Ya pokoknya maunya 7. Iya. Makanya saudara kalau lihat 1 ke 2 lebar-lebar, saudara kesana agak sempit. Setelah 2 kita baru bos apa. Nah kan agak kecil di kesananya sedikit. Tapi semuanya baik saudara. Ya itulah saudara ya. Kita melangkah bersama Tuhan itu enak saudara ya. Enak sekali, ada damai sejahtera, penuh sukacita, kemana kita pergi bisa jadi jadi berkat, bisa banyak membagikan hidup kita di tengah-tengah yang namanya sekarang new normal seperti itu ya. Oke, kayaknya gak ada lagi, kita berdoa. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang Kau sampaikan Tuhan. Biarlah menjadi rema buat kehidupan kami semua Tuhan. Saat ini hamba minta biar Tuhan Roh Kudus sekali lagi Tuhan, paksakan setiap rencanamu, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus melangkah ke kiri, ke kanan, maju atau kemanapun Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus berbicaralah Tuhan. Kami minta kepekaan yang lebih lagi turun atas kami Tuhan. Kami minta kepekaan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami semua. Engkau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Engkau yang tahu setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Engkau yang menentukan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Mari Tuhan, redirect kami Tuhan. Tentukan setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau mau kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, saudaraku ya, bisa dibagi saja, sambil dibagi. Saudara, kita percaya bahwa hari-hari ini kita harus terus berjalan dengan Tuhan, amin, saudaraku ya.
saya merenungkan firman Tuhan, saudaraku ya, bahwa kerinduan kita kepada Tuhan itu harusnya semakin hari semakin besar, saudaraku ya. Amin. Jadi percayalah saudaraku ya, kita mau hidup di dunia ini mau seperti apapun saudaraku ya, di luar Tuhan kita nggak akan bisa ya. Yang memberikan ketenangan itu cuma Tuhan di hari-hari ini. Kalau kita mau melihat dunia hari ini saudaraku ya, kita nggak akan pernah bisa melihat sesuatu yang sangat meyakinkan kita akan jadinya apa di masa depan, saudaraku ya. Karena semuanya nggak jelas, saudaraku ya. Kalau saudara lihat hari ini seperti negara-negara maju, saudaraku ya, kalau saudara baca beritanya tentang ekonomi dan lain sebagainya, mereka mengalami resesi, saudara. Singapura yang hebat saja mengalami itu, saudaraku ya. Ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan saudaraku? Seperti yang dibilang tadi saudaraku ya, bukan apa yang kita kerjakan ya. Sehingga seringkali kesibukan kita itu membuat kita lupa yang di dalam ya. Karena yang paling penting itu adalah yang di dalam kita saudaraku ya. Apakah kita kuat, apakah kita beriman, apakah kita percaya kepada Tuhan. Itulah yang paling penting saudaraku ya. Karena kayak gini saudaraku, karena kadang-kadang ya, di sekeliling kita, kondisi di sekeliling kita itu mungkin akan membuat kita menjadi ketakutan dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau kita punya sesuatu yang di dalam, yang kuat, saudara kan bisa tetap tenang. Contoh, saudaraku ya, Tuhan Yesus ketika badai itu menerpa perahu mereka, semua murid-muridnya ketakutan karena mereka melihat kondisi sekeliling mereka. Dia badai, ombang-ambing dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus ada di situ dan saudara lihat apa yang terjadi. Dia bisa tidur nyenyak di perahu itu. Kok bisa saudara? Karena Tuhan Yesus tahu yang di dalamnya siapa. Yang menyertai dia siapa saudara? Dan alam ini apa? Saudaraku ya. Seringkali kita ini ketakutan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku ya. Kita ketakutan dengan segala sesuatu yang kita dengar tidak baik. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatunya, apakah kita takut? Saudara? Tidak. Ya. Harusnya kita bisa betul-betul percaya dan meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti yang dibilang oleh Petrus tadi, saudaraku ya. Apa yang dihadapi, ya, pekerjaan berhenti dan lain sebagainya, saudaraku ya. Dan sebenarnya mungkin banyak cerita yang gak koko ceritain lah, saudaraku ya, yang dialami dan lain sebagainya. Sama, saya percaya kita juga semuanya hampir sama menghadapi itu loh saudaraku ya. Seperti yang saya bilang saudaraku ya, saya berapa kali di awal bulan Maret saudaraku ya, ngalamin gejala-gejala cupit itu saudaraku ya. Terus juga keluarga ada yang kena, yang positif dan lain sebagainya saudaraku ya. Istri saya bukan cuma saudaraku ya, bukan cuma persentuhan ya memang dekat saudaraku, ngantar ke rumah sakit ya, terus tepuk-tepuk sehat kak katanya. Tapi saya sekali lagi sama saudara, saat keadaan seperti itu saudara percayalah ya, di luar kedengaran apalagi keluarga saudaraku, ayo kalian terima kasih enak ya, kalian swab, kalian rapid, macam-macam lah saudaraku ya. Oh, isolasi dan lain sebagainya. Saudaraku sekali lagi saya paling seperti yang Koko bilang itu, kalau isolasi itu sangat-sangat paling tidak disukai lah saudaraku. Karena kenapa? Kita nggak bisa ngerjain apapun. Kita nggak bisa memberkati orang lain, kita nggak bisa bergerak leluasa dan lain sebagainya saudaraku. Tapi sekali lagi saudaraku, keadaan di sekeliling nggak enak, kita harus masuk ke ruang kudus itu.
ruang maha kudus itu loh saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya harus seperti apa? Dan ketika kita masuk saudaraku ya, Tuhan itu memberi kekuatan dan pengharapan. Dan jujur saudaraku, saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Yang kami alami bukan ketakutan saudaraku, tapi semakin hari semakin melihat Tuhan itu betul-betul hidup di tengah-tengah kita. Amin. Jadi saudaraku ya, jangan pernah takutlah dengan keadaan yang ada di sekeliling kita saudaraku, tapi percayalah kepada apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Jadi kalau kita mau mengalami masalah, pergumulan apapun, stoplah saudaraku ya, dengar apa yang dari luar. Karena yang dari luar itu tidak pernah membantu saudara untuk jadi apa-apa. Ya. Dia akan membuat saudara akan semakin jatuh, semakin tidak percaya, dan ujungnya adalah putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, semakin hari saudara akan semakin kuat. Mau kondisi seperti apapun, saudara akan semakin kuat. Makanya seperti yang dibilang lagu itu, berjalanlah bersamaku Tuhan. Karena di masa-masa kita di depan, kita nggak tahu apa yang terjadi saudara. Buat saya saudaraku, saya nggak pernah takut dengan antikris. Karena mereka pasti ada dan mereka pasti bekerja sekuatnya. Ya. Tapi sekali lagi buat saya adalah, saya paling takut kalau Tuhan tinggalkan saya. Karena saya pasti tahu saya nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, mau keadaan seperti apapun, kita akan bisa menyelesaikan bagian kita, saudara. Kita akan bisa menyelesaikan destiny kita. Yang saya alami perjalanan hidup saya, saudaraku, saya bersyukur, saudaraku. Yang saya alami ketika saya mengikut Tuhan, saya melayani Tuhan, ya, mengalami pengusiran, saudaraku ya, mengalami penolakan, mengalami caci maki, saudaraku ya. Semua saya alami, saudara. Tapi sekali lagi, itu tidak pernah menghentikan saya. Karena saya punya Tuhan yang ada di dalam. Sekali lagi, ketika masalah itu ada, saya datang ke Tuhan. Tuhan, saya harus seperti apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolongi saya, Tuhan. Ya. Sehingga iman itu semakin kuat dalam hidup saya, saudara. Amin. Ya. Saudara, kalau saudara terbiasa dengan Tuhan, saudara ya, saudara nanti juga di sorga juga akan terbiasa, saudara, dengan Tuhan. Tapi orang yang enggak terbiasa, saudaraku, akan sangat sulit di sorga nanti punya keintiman dengan Tuhan, saudara. Walaupun di sorga, saudaraku ya, semuanya akan bisa merasakan Tuhan, ketemu Tuhan, saudaraku ya. Tapi beda. Ya. Makanya seperti yang saya bilang, ayo kita semuanya hari-hari ini belajar hidup dekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Seperti yang dibilang tadi, kalau saudara belajar tentang kasih karunia, apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu kan pemberian. Pemberian kepada siapa sih? Tergantung, saudara. Karena pemberian ini kepada orang yang dikasihi, pasti dikasih banyak, betul? Yakub, kalau saudara baca di Alkitab, dia punya 4 istri yang melahirkan 12 suku Israel. Betul? Tapi mana yang dikasihi? Rahel. Rahel terima banyak. Betul? Cintanya, kasihnya, pemberiannya dikasih. Karena Rahel dicintai oleh Yakub. Sedangkan yang lain tidak. Seperti itu juga Tuhan dengan kita, amin. Tuhan juga tahu siapa yang dikasihinya, siapa yang disayangi. Tapi apakah kasihnya itu dibagi sama rata? Dibagi sama rata, saudaraku. Tapi ada yang lebih. Kepada siapa? Orang yang terima favor of God and man. Amin. Makanya sebenarnya kita ini berlomba jadi anak kesukaan, amin. Anak kesukaan Tuhan. Caranya seperti apa? Gimana kita melayani Tuhan, melakukan apa yang Dia mau. Ingat saudaraku ya, kita hidup di dunia ini cuma sementara.